Tapi jangan lupa cakepnya ya. Coba cakep dulunya gimana yang kompak. 1, 2, 3. Makasih. Lagu Aldi Taher tentang Messi mendunia. Pengaruhnya nggak main-main. Semangat pagi teman-teman semua di tes Close to School hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana nih Mas Lukman? Euforianya mengikuti TGTS di SMK 28. Kita berasa muda banget ya. Muda banget. Tapi kalau aku jarak mereka sih emang deket sih. Iya. Kalau saya memang beda. Saya terakhir SMA tuh 20 tahun yang lalu ternyata. Jadi teman-teman generasi Z ini, generasi Z kan ya benar namanya ya? Oh, kalau saya bukan udah nggak termasuk generasi Z sih kayaknya. Iya, saya sebelum milenial, saya kolonial kayaknya. Oh, teman-teman generasi Z ini memang mempunyai tanggung jawab untuk mau kemana ini Indonesia ke depan. Calon nahkodanya itu ada di tangan teman-teman. Makanya kita amat sangat menaruh harapan besar kepada teman-teman semua dalam kemajuan negara kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim. Saya adalah penyuluh pajak pertama di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Dan ini adalah Kanuke. Saya juga fungsional penyuluh di KPP Pratama Jakarta Cilandak. ini sebelah saya duduknya, komputernya sebelah saya. Kita emang udah bestie banget ya Mas. Selisih dari belanja negara dan pendapatan itu diimbangi dengan pembiayaan tersebut. Pembiayaan betul. Ini Supaya kita seimbang. Nah, dari mana nih pendapatan negara? Ada yang tahu nggak pendapatan negara tuh dari mana aja? Apa? Dari uang rakyat, iya betul. Jadi ya, betul. Jadi kayak misalnya orang tua kalian nih kan bekerja ya, dapat penghasilan, ada PPh di situ namanya pajak penghasilan. Nah itu juga salah satu unsur yang menjadi pendapatan negara. Terus ada juga salah satu, ada juga PPN, pajak penambahan nilai, pajak PBB, kemudian cukai dan bea masuk, bea keluar. Jadi teman-teman, 70% dari pendapatan negara itu diperolehnya dari uang pajak, penerimaan pajak. Jadi bayangin nih, kalau misalnya teman-teman, ibaratnya 70% itu seperti kandungan air di dalam tubuh kita. Bayangin kalau misal kita kekurangan air, dehidrasi, bagaimana yang terjadi dengan tubuh kita. Bisa mengancam bahaya ya, mengancam organ vital dan sebagainya. Begitu juga dengan pajak. Pajak ini memegang peranan sebesar 70%. Besar sekali. Jadi bayangin kalau misalnya banyak orang yang mogok pajak, misalnya kayak ada kasus yang kemarin tuh menyangkut pegawai pajak tapi teman-teman jadinya mogok bayar pajak. Terus bayangin gimana yang terjadi sama kelangsungan negara kita. Kalau SMK 28 ini salah satunya dibangun dari uang pajak juga teman-teman. Jadi teman-teman tuh sebenarnya sudah menikmati fasilitas-fasilitas dari pemerintah dari uang pajak. Jadi banyak sekali ya manfaat yang kita rasakan tuh sebenarnya. Cuma kita nggak nyadar aja selama ini. Senjata aparat juga yang memadai. Bayangin kalau misalnya ini senjata tentara pakai ketapel, lawannya pakai pistol, terus kita pakai ketapel gitu. Cuma keajaiban, mukjizat dari Allah ya. Kita bisa selamat. Bagaimana kalau nggak ada uang pajak ya Mas ya? gimana? Jadi ini tadi pakainya ketapel. Atau nggak pakai karet sayur? Coba kalau misalnya tentara pakai senjatanya kayak gitu, beli senjatanya di warung, beli karet gitu. Ada musuh. Mau ada perang. Beli karet. Tinggal ada musuh. Iya. Banyak warga negara Indonesia yang belum tahu manfaat pajak itu apa, kemudian pentingnya pajak itu apa, jadi masih kurangnya kesadaran dari warga negara Indonesia. Nah, tujuan diselenggarakan TGTS ini untuk memupuk kesadaran teman-teman. Karena kan teman-teman nanti yang akan menjadi punggawa negara nih, untuk menyadari bahwa pajak itu memang memegang peranan sangat penting untuk keberlangsungan negara kita. Tahu nggak teman-teman, usaha kecil menengah itu tuh menopang perekonomian negara. Ya, Betul sekali. sangat menopang perekonomian negara itu. Tahun 98 ya, UMKM menyelamatkan perekonomian Indonesia. Yang kedua, itu pas COVID-19. Nah, maka impian kita menjadi negara yang maju tidaklah sebatas angan belaka. Kita mulai games ya, kita ada tebak gambar. Tahu games tebak gambar nggak? Simpel. Tahu kan? Jadi nggak perlu dijelasin kan? Saya capek nih kalau jelasin lagi. Oke, tahu ya.
aja ya, nggak usah pakai latihan-latihan ya. Nanti yang bisa jawab langsung tunjuk tangan. Siapa yang paling cepat itu yang ditunjuk buat jawab. Tapi sebelum ditunjuk jangan ada yang jawab dulu, ya. Biar nggak ada free rider nih nanti yang nyontek-nyontek, oke? Kedua ada tank. Siapa yang pertama? Siapa apa namanya? Apa jawabannya? Jembatan? Iya, kita lihat dulu, belum tentu. Kenapa bisa jawab jembatan? Ini kenapa bisa jawab jembatan? Pasti ada alasan di baliknya. Aku butuh alasan. Iya. A-nya diganti E, Iya. J. Terus habis itu U-nya diganti A jadi jembatan. Terus ini tank tapi K nggak usah pakai K. Oke, kita lihat dulu ya jawabannya benar apa enggak, belum tentu benar ya. 1, 2, 3. Lama banget jalannya. Jembatan. Hadiahnya Pak, mau hadiah apa? Mau ada hadiah yang di saku atau di balik tirai? Mana tadi? Siapa yang duluan? Ulang. 1, 2, 3. Oh, bareng semua. Tangannya lebih cepat yang cowok sih. Nah, pengen lagi jadi sekolah. Ih, pinter-pinter sekali. Ini kayaknya terakhir sih. Loh, Eh, ini Mbak Bayi duluan. Jawabannya jalan tol. kenapa? Itu kan gambar pertama jalan, yang kedua itu gol diganti T jadi jalan tol. Kita coba lihat ya. Belum tentu apa yang kamu sebut itu benar. Tahu nggak tadi itu jawaban dari games itu tuh apa sih? Infrastruktur. Nah, betul. Jadi itu yang tadi disebutkan, jawaban-jawabannya itu tuh merupakan fasilitas-fasilitas umum yang dibiayai oleh pajak. Ada jalan tol, ada rumah sakit, sekolah, kereta api, bandara, dan sebagainya. Itu tuh semuanya dibiayai dari pajak, teman-teman. Hadiah-hadiah yang jutaan itu teman-teman kalau teliti dengan saksama itu sebenarnya mereknya bukan JT, tapi Louis Vuitton. Apa ya? Ada pertanyaan nggak sebelumnya? Mau tanya, kalau misalnya pejabat korupsi itu ngambil dari uang pajak atau gimana Kak? Terutama untuk yang di wilayah pajak itu sendiri. Bagus ini, jadi saya bisa klarifikasi apa yang terjadi. Silakan. Jadi tuh teman-teman, kalau misalnya ada yang korupsi itu tuh sebenarnya bukan uang pajak juga yang diambil, karena kan bayar pajak itu bukan di orang pajak, bayar pajak itu di bank. Jadi nggak ada tuh pembayaran pajak di kantor pajak. Salah kalau teman-teman bilang langsung diambil dari uang pajak, uang korupsinya itu dari uang pajak, itu salah. Itu karena misalnya ada perusahaan dipajakinnya misalnya 100 juta, tapi dia bilang ke orang pajak ngelobi lah, saya 50 juta aja lah, nanti 10 jutanya buat kamu. Nah yang 10 juta itu tuh yang jadi bukan uang pajak kan berarti, tapi 50 juta sebenarnya uang pajaknya, 10 jutanya itu dari perusahaannya. Sebelum masuk ke kas negara itu korupsi dulu, misalnya itu tadi di markup atau enggak dipotong pajaknya, terus nanti dinambah sedikit buat orang pajak gitu. Itu baru uang korupsinya. Jadi bukan dari uang pajak yang udah masuk ke kas negara, itu salah banget. Kita memasuki penghujung acara TGTS. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak sekali pelajaran, dan tentunya kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia harus sudah mengambil peran nih untuk kemajuan Indonesia, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Jalan bareng Nicholas Saputra ke Senayan. Pulangnya lewat Cilandak. Dari tes Ghost to School kita wujudkan generasi muda sadar pajak.